di masa tenang itu seharusnya memang semua pihak itu menjaga suasana yang kondusif ya. Dan pembagian sembako itu kan dalam tanda petik mereka ingin membeli suara rakyat kan dengan cara-cara yang bertabrakan dengan norma-norma di dalam undang-undang kita. Sebaran semakin luas dan jumlah semakin banyak. Karena yang masuk itu bawa sembakonya itu pakai truk dulu. Itu bahan-bahan yang belum dibagi-bagikan, terus itu diolah menjadi bungkusan-bungkusan baru dikirimkan. Jakarta banjir sembako. Jelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta hari Rabu mendatang, beragam jurus maut dilakukan untuk bisa menjaring suara pemilih warga ibu kota. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, kursi roda untuk lansia, hingga bagi-bagi sapi. Hal ini semestinya segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pihak yang melakukan bagi-bagi sembako karena sudah masuk kategori pelanggaran. Karena jika dibiarkan, ini bisa mencederai proses demokrasi. Di masa yang seharusnya tenang ini malah menjadi tak tenang. Di masa tenang ini justru malah ingin menang dengan cara bermain curang. Jakarta sebagai barometer Indonesia diharapkan bisa menghadirkan pilkada yang bersih, jujur, dan adil. Para calon pemimpinnya dapat bersaing secara elegan dan kesatria. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU DKI Jakarta bahwa sebenarnya masa tenang ini adalah masa di mana tidak membuat suatu kegiatan yang memang meresahkan begitu ya kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Harusnya masing-masing pasangan calon juga bisa memberikan ketenangan, keamanan dan juga kenyamanan begitu bagi warganya untuk bisa berpikir secara matang siapa yang nantinya akan dipilih pada 19 April 2017. Biarkanlah masyarakat ini memilih, menentukan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing begitu. Namun di satu sisi ada juga berbagai kegiatan yang memang dilakukan entah mungkin dengan sengaja ataupun tidak kalau kaitannya kami membahasakannya sebagai serangan sembako jelang masa final. Itulah akan kita bahas pada malam hari ini pemirsa. Ada apa sebenarnya dengan hadirnya sejumlah sembako dan juga barang-barang kebutuhan lainnya yang memang diperuntukkan kepada masyarakat. Di satu sisi mungkin sangat menguntungkan bagi masyarakat. Namun di sisi yang lain ini adalah mungkin sebagai bentuk pelanggaran begitu yang dilakukan di masa tenang kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Kita akan bahas pada malam hari ini sudah hadir 3 orang narasumber di Talk to iNews. Kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Dari Perludem ada Mas Kholil Pasaribu, selamat malam. Yang juga cukup concern sebenarnya menyoroti kaitannya dengan pemilu dan juga pelanggaran maupun juga segala sesuatu yang bermasalah begitu ya yang kaitannya dengan pemilu utamanya dengan Pilkada DKI Jakarta. Kemudian juga dari Women Research Institute ada Mbak Etriana Nurdin. Selamat malam, terima kasih sudah hadir malam hari ini Mbak Nana yang juga ternyata perempuan-perempuan juga turut memperhatikan begitu ya. Betul. Adanya bentuk pelanggaran di masa tenang ini sendiri. Betul. Kemudian yang juga pengamat politik yang kami undang pada malam hari ini ada Mas Pangi Caniago. Selamat malam. Ya. Saya panggil Bang aja ya. Bang Pangi selamat malam. Malam Mbak Eko. Baik, saya ke Perludem terlebih dahulu. Adakah memang catatan yang dimiliki oleh Perludem gitu terkait dengan pelanggaran yang kita bahasakan di masa tenang saja? Sudahkah ditemukan atau mungkin adakah yang memang dicatat oleh Perludem begitu? Ya, pertama memang sebaiknya Bawaslu yang melaporkan kepada publik ya. Pelanggaran apa saja yang mereka temukan dan bagaimana prosesnya hingga saat ini. Nah, Perludem sendiri kita tidak memantau secara intensif selama proses kampanye karena kita akan turun di 3 hari, 1 hari sebelum hari H dan H+1 di situ akan kita turun intensif. Tapi hari-hari sebelumnya kita lakukan pemantauan media dan salah satunya ya kita dapatkan informasi ternyata banyak persoalan di lapangan, banyak pelanggaran pilkada, terutama sembako dan spanduk-spanduk provokatif. Oke, gitu. 3 hari sebelum hari H kalau dihitung kemarin berarti ya turun Perludem untuk melihat adanya hari H, H-1 dan H+1. Oh H+1 begitu. Besok. Artinya besok baru kita akan turun langsung gitu ke ya? lapangan sekaligus pemantauan media juga. Ya di situ kita akan sebar tim begitu ke lapangan. Kalau dari melihat pemantauan media begitu ya kaitannya dengan masa tenang ini sendiri apa yang didapati dari Perludem sebenarnya? Ya seperti yang kita sekarang ini ya yang kita amati sama-sama gitu.
memang banyak Bawaslu melaporkan begitu banyak terjadi di beberapa titik pelanggaran terkait dengan bagi-bagi sembako. Ya. Kabarnya sih dilakukan di masa kampanye juga dan di masa tenang. Ya ini pelanggarannya, apalagi yang dilakukan di masa tenang ini pelanggarannya jadi double gitu ya. Pertama itu kampanye sesat di luar jadwal yang telah ditentukan. Kampanye sesat ya? Ya, karena kalau kampanye itu kan aktivitas mengajak meyakinkan pemilih dengan program, visi, misi dan sebagainya gitu. Jadi kalau dia mengajak dengan sembako ya berarti itu kan kampanye yang sesat gitu ya. Nah, jadi pertama itu dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan. Kedua itu money politik, dugaan money politiknya juga besar. Ketiga kabarnya itu juga dilakukan santer terdengar di fasilitas negara ya, yang itu mungkin bisa diklarifikasi sama-sama oleh para pihak, terutama Bawaslu begitu, apakah benar. Jadi dugaannya itu begitu banyak. Ya. Nah terkait dengan yang provokasi melalui spanduk juga itu juga cukup banyak, dan Bawaslu melaporkan mereka banyak menurunkan spanduk-spanduk seperti itu. Ya jadi ini memang domainnya pidana semua. Ya. Jadi saya pikir ini perlu menjadi perhatian banyak pihak, terutama Bawaslu dan KPU begitu. Oke. Mungkin perlu untuk diketahui begitu ya, baik Bapak Ibu dan juga pemirsa di rumah, bahwa malam hari ini sebenarnya kami juga mengundang dari pihak Bawaslu begitu ya untuk turut hadir pada malam hari ini. Namun sampai acara ini berlangsung pun juga kami tidak bisa melanjutkan kembali begitu ya undangan kami kepada pihak Bawaslu. Mungkin ada kesibukan lain sehingga nanti kita akan coba untuk menghubungi dari pihak Bawaslu agar memang terklarifikasi begitu ya. Karena informasi yang kami dapatkan juga kami memperoleh berbagai macam gambar, foto, video begitu yang kaitannya memang dengan dugaan adanya penyebaran sembako dan juga barang-barang lainnya. Tapi kalau Mbak Nana sendiri melihatnya, catatan begitu ya dari Mbak Nana sendiri melihat Pilkada DKI Jakarta begitu dengan begitu ramainya pertaruhan begitu yang ada di DKI Jakarta ini, seperti apa? Sebetulnya pertaruhan ramai itu nggak apa-apa karena itu adalah hakikat demokrasi di situ ya, bahwa masing-masing orang harus mempertahankan dan juga harus memperjuangkan apa yang dia anggap benar atau calon mana yang dia anggap lebih baik gitu ya. Jadi sejauh itu sih tidak masalah. Sekarang kan yang menjadi masalah adalah bagaimana kualitas demokrasi kita berusaha untuk disabotase melalui sebaran-sebaran sembako yang sekarang sangat masif dilakukan. Kenapa dikatakan sabotase? Karena menurut kita semua orang kan harus taat aturan, ya taat hukum. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Khalil adalah ini ada unsur pidananya. Karena undang-undang kita sudah mengatur dengan tegas bahwa money politics itu dilarang. Ya. Nah sementara yang dilakukan sekarang itu jelas-jelas money politics, karena selain sembako juga ada amplop-amplop yang berisi uang. Karena sebetulnya kalau kita memang concern, kan sebetulnya kita mengatakan bahwa kita itu concern memilih gubernur yang bersih. Ya. Kita concern bahwa sekarang ini kita menghindari tindakan-tindakan yang koruptif. Jadi kalau menurut kami jelas-jelas money politics itu memang tindakan yang koruptif. Itu adalah salah satu bentuk korupsi yang dilakukan. Sehingga ada ancaman pidananya. Jadi kami juga menghimbau agar Bawaslu tegas dalam hal ini. Kalau memang ada unsur pidana di situ, ya langsung ditindak secara tegas. Makanya kami mengatakan bahwa agar kualitas demokrasi ini tidak turun, janganlah kita semua juga ikut memperkeruh atau menurunkan kualitas demokrasi yang ada. Karena sebetulnya selama kampanye semua itu boleh-boleh saja dilakukan. Tapi seminggu menjelang pencoblosan itu masa-masa yang sudah sensitif, apalagi minggu tenang. Minggu tenang itu sudah tidak boleh ada aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas yang berhubungan dengan money politics. Oke, Bang Panggi, apakah mungkin memang ada kekhawatiran begitu dari salah satu pihak begitu ya, bahwa di masa tenang pun juga masih terus bergerak begitu, ibaratnya adalah mencoba untuk mengeruk suara atau mengambil suara? Pertama, minggu tenang masa yang tidak tenang ya. Iya. Begitu sesak ya, kita mendengar kebisingan pelanggaran, mulai dari money politik, big campaign, kemudian pembagian sembako secara sistematis dan masif. Ini mempertontonkan ruang publik degalan politik yang cukup memalukan, merendahkan martabat dan menghinakan masyarakat. Terutama yang diambil adalah segmen pendapatan di bawah 500.000 ke bawah. Anda mengatakan itu adalah menghinakan masyarakat? Menghinakan, menurunkan derajat mereka, kehormatan mereka dengan
dengan dilakukan oleh Londo Ireng ya untuk kepentingan dan demokrasi substansial menjadi cacat bawaan. Kalau ini Anda bisa bayangkan, kalau ini berhasil ini, ternyata ini menjadi antitesis dari keberhasilan dan itu akan dicontoh oleh polaritas ini menjadi reflektor untuk Pilkada 2018 besok bahwa ya udah guyur aja, hujani sembako, hujani duit, toh yang menang juga nggak, yang kalah yang menang nggak diadili. Apalagi besok Bawaslu tutup mata. Panwaslu juga ya udah terlalu nggak bisa lagi. Banyak unsurnya, begitu-begitu padat, pengap gitu. Dan MK bilang ternyata 1%. Ternyata menang yang melakukan seperti ini. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi masa depan demokrasi kita. Yang menjadi aneh, kenapa kemudian hari ini Panwaslu, Bawaslu, polisi, bahkan dalam dugaan saya juga ada tadi beberapa video mengawasi pembagian sembako. Itu kan sangat berbahaya kalau itu benar. Kalau itu kan baru dugaan. Kalau itu bisa diklarifikasi. Bisa dibayangkan cacat bawaan demokrasi kita. Ini betul-betul tuna moral, tuna tanggung jawab, merusak tatanan demokrasi, pilar demokrasi yang kita bangun. Ternyata kata jujur, berintegritas, mandiri, patsun-patsun itu hanya indah megah di kata-kata. Tetapi pada ujungnya hari ini betul-betul memalukan. Dan kita bayangkan ini roboh pilar demokrasi kita hari ini. Bang, kalau boleh saya potong, bukankah di satu sisi sebenarnya masyarakat juga butuh kaitannya dengan sembako. Kita juga mendapatkan informasi kaitannya tidak hanya sembako sebenarnya dibagikan begitu ya, tapi juga ada pembagian kaitannya dengan kursi roda bagi lansia begitu yang memang berKTP DKI Jakarta. Kemudian ada juga pembagian sapi di salah satu wilayah begitu. Bukankah memang ya di satu sisi masyarakat kita butuh begitu barang-barang seperti itu? Ya, tapi ini butuh, tapi menjelang Ramadan dong. Ini kan belum Ramadan. Memang biasanya masalah yang mendesak di Indonesia itu menjelang Ramadan kebutuhan harga pokok naik, sembako. Nah, ini terlalu cepat, harus menahan diri. Harusnya pilkada juga diundur dulu supaya momennya tepat gitu loh. Bagi-bagi sembakonya itu yang 5.000 tadi diganti sama beras sama gorengan tadi, yang ecek-ecek tadi itu pas waktu masyarakat memang harga sembakonya lagi naik gitu. Nah, sekarang kan ini udah pasti ujung ceritanya ini adalah insentif elektoral. Nggak ada, makanya itu money politik gitu. Tidak ada makan siang gratis. Pasti bicara apa dapat apa bagaimana itu pasti. Nah, ini yang kemudian yang saya miris ya, sangat menyedihkan ini, terutama juga aktivis-aktivis demokrasi yang selama ini bersuara, kemudian pemantau demokrasi juga tiarap gitu. Jadi ada masalah dengan sistem yang kita bangun hari ini. Perludem tiarap nggak ini? Kalau misalnya kita lagi ngomong terlalu misalnya ada yang kuat ya, balancing power tidak terjadi di republik ini, ada yang terlalu kuat dan yang lain juga tiarap diam. Inilah awal dari demokrasi kriminal yang akan kita ciptakan. Tapi membahayakan ketika demokrasi kriminal itu benar-benar hukum itu tidak tegak lagi. Berhakkah sebenarnya Perludem juga memberikan masukan begitu kepada Bawaslu dan sebagainya sebagai petugas pemilu begitu ya? Tentu semua pihak berhak memberikan masukan ya dan boleh memberikan masukan. Ya, kita berharap Bawaslu sedang bekerja untuk itu. Ya, karena di beberapa media juga Bawaslu menyampaikan kita menemukan di beberapa titik terjadi penyebaran sembako bahkan dan sudah ditangkap begitu dan sudah dilarang. Tapi memang penting untuk diingat bahwa money politik ini itu kan diatur di pasal 73 Undang-Undang 10 2016 Undang-Undang Pilkada kita, bahwa paslon itu dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya. Gitu. Jadi apapun itu, uang, sembako, apa tadi lagi untuk lansia tadi, sepatu, kursi roda segala macam, sapi jangan lupa. Sapi misalnya itu sudah dilarang dan ancamannya cukup serius juga. 187A Undang-Undang Pilkada mengatakan itu ancamannya paling sedikit 36 bulan untuk penjara dan paling banyak 72 bulan, dan uang itu paling sedikitnya 200 juta ya, paling besarnya itu 1 miliar. Dan itu tidak hanya berlaku bagi si pemberi gitu, tetapi juga berlaku bagi masyarakat yang menerima. Nah, ini berbahaya. Baik. Artinya benar kalau dikatakan ini adalah masa tenang yang tidak tenang sebenarnya. Tidak tenang bagi warga, tidak tenang juga bagi paslonnya. Kami akan mencoba untuk menghadirkan atau mencoba untuk menghubungi salah satu warga yang memang kemarin memang sempat mendapatkan sembako. Apa sebenarnya cerita dari warga ini? Kami hadirkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Talk 2 News.